Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas materi kedua tentang alat optik. Sekarang kita bahas tentang kacamata. Sebelum nonton video ini, pastikan kalian udah nonton video alat optik yang pertama. Karena di video yang pertama itulah dasar-dasar perhitungan dalam alat optik berikutnya dipelajari. Oke, jadi kalau udah paham video yang pertama, baru lanjut ke video yang kedua. Biar lebih mudah nanti memahami yang kedua ini. Nah, sekarang kita bahas kacamata. Semua orang udah tahu kacamata. Ini kacamata. Fungsinya adalah untuk membantu penglihatan. Oke? Ada orang yang nanti rabun jauh, ada yang rabun dekat, ada juga kelainan mata lainnya. Nah, yang kita bahas di sini itu nanti rabun jauh sama rabun dekat. Tapi sebelum kita bahas tentang kelainan matanya, tentang rabun jauh sama rabun dekat itu, kita bahas dulu tentang mata normal. Mata normal atau mata yang sehat. Seperti apa mata yang sehat? Kalau mata normal, ya secara umum, kalau mata normal, maka dia bisa melihat jarak paling jauh. Jarak paling jauhnya berapa? Oke. Bagi yang mata yang normal yang nggak perlu kacamata, berapa jarak paling jauh yang bisa dilihat? Jawabannya adalah tak terhingga. Apa buktinya kita bisa melihat pada jarak yang tak terhingga? Kita bisa melihat bintang dengan jelas. Kita bisa melihat bulan dengan jelas. Bintang, bulan itu jaraknya sangat jauh. Oke? Maka jarak paling jauh yang bisa dilihat mata itu adalah tak terhingga. Untuk mata normal. Nah, jarak terdekat, jarak paling dekat yang bisa dilihat mata dengan kondisi normal masih jelas. Oke? Tanpa menyakitkan mata, itu nanti kita sebut sebagai SN. Jarak dekat mata normal. Oke? Nah, SN itu standarnya angkanya adalah 25 cm. Makanya ketika baca buku atau lihat HP, lihat layar, maka jarak yang disarankan itu minimalnya 25 cm. Oke? Nggak boleh lebih dekat dari 25 cm kan, karena akan bikin mata sakit. Nah, ini untuk orang normal. Tapi untuk orang yang mengalami kelainan mata, jarak paling jauh sama jarak paling dekatnya nggak seperti ini. Kita bahas pertama dulu untuk orang yang mengalami rabun jauh. Rabun jauh atau istilahnya miopi. Nah, apa beda rabun jauh sama orang normal? Orang rabun jauh artinya dia nggak bisa melihat benda dengan jelas pada jarak jauh, pada jarak yang lebih jauh dari titik jauh matanya. Jadi orang rabun jauh itu memiliki titik jauh mata, titik jauh yang nilainya bukan tak terhingga. Oke, titik jauh mata itu sering disebut juga sebagai punctum remotum. Kita singkat aja jadi PR, punctum remotum, titik jauh mata. Nah, orang rabun jauh dia punya titik punctum remotum atau titik PR-nya yang bukan tak terhingga. Misalkan gini, ada seseorang titik jauhnya adalah 4 meter, maka lebih dari 4 meter dia nggak akan bisa melihat benda dengan jelas. Oke? Jadi batasnya jadi 4 meter paling jauhnya. Lebih dari itu nggak jelas lagi, sama-sama. Nah, makin dekat titik jauhnya, makin kecil nilai titik jauhnya, ya maka makin terbatas penglihatannya. Kalau titik jauhnya cuma semeter, berarti kalau udah lewat dari 1 meter, udah nggak jelas lagi yang melihatnya. Oke? Ini orang rabun jauh. Nah, yang kedua ada orang yang mengalami rabun dekat. Rabun dekat. Nah, kalau orang rabun dekat, dia memiliki titik dekat. Oke? Ya, orang normal juga ada titik dekatnya. Nah, titik dekat orang yang mengalami rabun dekat itu lebih besar dari 25 cm. Lebih besar daripada nilai SN. Oke, SN setara 25. Misalkan titik dekat matanya 50 cm, maka dia bisa melihat jarak paling dekat pada jarak 50 cm. Lebih dekat dari 50 cm, maka dia nggak bisa lagi lihat dengan jelas. Kita sering melihat ini terjadi pada orang yang udah tua. Oke? Rabun dekat itu nanti ada dua istilahnya. Ada hipermetropi, ada presbiop. Nah, apa bedanya? Hipermetropi itu rabun dekat secara umum. Kalau presbiop, rabun dekat yang diakibatkan oleh usia orang tua, maka rabun dekatnya disebut dengan istilah presbiop. Nah, titik dekatnya misalkan 50 cm, berarti dia bisa membaca dengan
jelas pada jarak 50 cm. Makanya kita lihat sering orang tua kalau membaca sesuatu dijauhkan dari kepalanya, oke? Kepalanya dimundurkan ke belakang, tangannya ditarik ke depan bukunya, oke? Sepanjang tangannya. Nah, kalau titik dekat itu disebut nanti sebagai punctum proximum. Punctum proximum. Atau kita singkat sebagai PP. Nah, untuk bisa melihat seperti orang normal, maka orang rabun jauh sama orang rabun dekat harus dibantu dengan kacamata. Orang rabun jauh, kacamata ini nanti adalah kacamata lensa negatif. Kacamata negatif. Oke? Kalau orang rabun dekat dibantu nanti dengan kacamata positif. Kacamata positif. Nah, apa fungsi kacamatanya? Agar dia bisa melihat dengan normal, maka bendanya harus terletak di tak terhingga. Ya, orang normal bisa melihat pada jarak tak terhingga. Jadi bendanya terletak di tak terhingga. Lalu kemudian bayangannya, si kacamata negatif akan meletakkan bayangan pada titik jauh mata si penderita ini. Jadi bayangannya akan terletak di punctum remotum. Jadi ketika dia pakai kacamata, yang dilihatnya dengan kacamatanya itu bukan benda, tapi bayangan dari benda. Dan bayangan dari benda oleh si kacamata ditaruh di punctum remotumnya. Oke? Sehingga dia bisa lihat dengan jelas, karena di punctum remotum atau di PR itu adalah titik jauh yang bisa dilihatnya dengan jelas. Nah, S-aksennya nanti nilainya sama dengan min PR. Kenapa min? Karena bayangannya bersifat maya. Oke? Ingat, di bagian pertama kita belajar alat optik, ada bayangan nyata, ada bayangan maya. Maya itu kalau sisi bayangan sama dengan sisi benda. Nah, kalau kita masukkan ke rumus umum lensa, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Maka nanti kita dapat 1/F sama dengan 1/S nilai tak hingga ditambah 1/S aksen, min 1/PR. Nah, berapa nilai 1/tak hingga? 0. Oke. Kalau 0, maka nanti dapat nilainya 1/F sama dengan min 1/R. 1/F sama dengan min 1/PR. Nah, ini persamaan pada kacamata negatif. Oke. Ketika orang mengalami rabun jauh. Dan ingat, 1/F itu adalah nilai P, kekuatan lensa. Jadi P itu sama dengan 1/F, jadi P nilainya sama dengan 1/min PR. PR. Oke. Kekuatan lensanya sama dengan min 1/PR. Terus kemudian nilai F-nya otomatis karena 1/F min 1/PR, berarti nilai F-nya sama dengan min PR. Fokus lensanya sama dengan min PR. Oke. Ini untuk orang rabun jauh. Nah, sekarang untuk orang rabun dekat. Rabun dekat, dia pakai kacamata positif. Nah, S atau benda, ketika orang rabun dekat, dia pakai kacamata karena ingin melihat benda paling dekat sama seperti orang normal. Orang normal, jarak paling dekatnya adalah SN. Oke, standarnya 25 cm. Kemudian, oleh kacamata positifnya, kalau dia nggak pakai kacamata, maka jarak yang sama dengan SN ini nggak akan jelas. Nah, kalau dia pakai kacamata, si bayangan dari benda akan diletakkan pada punctum proximumnya. Nilainya sama dengan min PP, karena sifat bayangannya juga maya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, rumus umum dari lensa, maka nanti kita dapat 1/F itu sama dengan 1/S dikurangi 1/PP. Oke? Dan 1/F itu adalah nilai dari P. Oke? Jadi P sama dengan, bisa disimpulkan di sini. Jadi P sama dengan 1/S, sorry, S-nya sama dengan SN, 1/SN dikurangi dengan 1/PP. Oke? Kalau SN-nya nggak dikasih tahu, maka SN-nya standarnya adalah 25 cm. Kalau jadikan meter, nilainya sama dengan 0,25 meter. Nah, ini persamaan pada orang rabun dekat. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Persamaannya ini, yang paling penting tahu bedanya. Rabun jauh memiliki titik jauh, kalau dia rabun dekat dia memiliki titik dekat.
ini persamaan untuk yang rabun dekat, yang rabun jauh, yang di kanan ini persamaan untuk rabun dekat. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Oke, ini contoh soalnya. Nah, sebelum contoh soalnya ini kita bahas, biar lebih mudah, kita tulis lagi soalnya, kita tulis lagi rumus-rumusnya, biar nanti tinggal lihat di sini. Ingat tadi kalau dia rabun jauh, persamaannya tadi apa? Persamaan akhirnya nilai F sama dengan min PR. Terus nilai P sama dengan 1 per F, berarti 1 per min PR atau min 1 per PR. PR adalah punktum remotum atau titik jauh. Nah, kalau dia rabun dekat, persamaannya P itu sama dengan 1 per F dan nilainya sama dengan 1 per SN dikurangi sama 1 per PP. Ini rumus untuk rabun dekat. Oke, ini kita kotakin. Oke, sip. Baru kita bahas sekarang soalnya. Soal pertama. Seorang pelajar menggunakan kacamata berukuran min 2 dioptri. Yang satuan dioptri itu adalah P, kekuatan lensa. P sama dengan min 2 dioptri. Oke. Berapa titik jauh mata pelajar tersebut? Karena dia kacamatanya negatif, berarti ini adalah orang mengalami rabun jauh. Si anak ini mengalami rabun jauh. Ditanya, berapa nilai titik jauhnya? Titik jauh itu adalah PR, punktum remotumnya nilai berapa? Nah, kita tinggal masuk ke rumus P, yang ini. P sama dengan min 1 per PR. Oke. Berapa nilai P-nya? Min 2. Min 1 per PR. Berarti kalau kita kali silang PR-nya ke atas, min 2-nya ke bawah, maka PR-nya sama dengan 1 per 2. 1 per 2 apa? 1 per 2 meter. Alias, kalau jadikan senti, 50 cm. Jadi si pelajar ini dengan lensa min 2 dioptri, kalau dia nggak pakai kacamata, maka jarak paling jauh yang bisa dilihat adalah 50 cm. Lihat dari 50 cm kelihatan tapi nggak jelas. Oke? Gampang kan? Lanjut ke nomor 2. Silahkan coba untuk soal-soal berikutnya, silahkan coba sendiri dulu, baru nanti lihat pembahasannya. Nomor 2. Seorang kakek menggunakan kacamata berkekuatan plus 1,5 dioptri, berarti itu nilai P. P-nya 1,5 dioptri, positif. Kalau positif berarti dia mengalami rabun dekat. Terus, jika ia ingin membaca pada jarak normal, jarak baca normal itu adalah SN, 25 cm. Kalau jadikan meter ini berapa? 0,25 meter. Maka berapa jarak titik dekat mata kakek tersebut? Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. P tadi rumusnya adalah 1 per SN dikurangi sama 1 per apa? PP. Oke. Ini rumus yang tadi, ini rumus yang ini nih, masih ada di sini. Untuk rabun dekat, P sama dengan 1 per SN dikurangi 1 per PP. Kita mau nyari titik dekat matanya, nilai punktum proksimumnya berapa? Punktum proksimumnya nilainya berapa? Kita tinggal masukkan rumus ini. P angkanya berapa? 1,5 sama dengan 1 per SN-nya 0,25 dikurangi 1 per PP. Nah, kalau kita mencari punktum proksimumnya, tinggal pindahkan 1 per PP-nya ke sebelah. 1 per PP sama dengan berapa nilai 1 dibagi 0,25? 4 dikurangi sama 1,5. 4 dibagi 1, dikurang 1,5? 2,5. Itu 1 per PP. Berarti nilai PP-nya sama dengan 1 bagi 2,5 sama dengan 0,4 meter. Kalau jadikan senti itu sama dengan 40 cm. Maka ini jawabannya. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang penderita titik jauh mata sejauh 4 meter. Seorang penderita miopi mempunyai titik jauh mata sejauh 4 meter. Titik jauh itu adalah PR. PR-nya 4 meter. Jika ia ingin melihat benda yang jauh, dia ingin melihat benda yang jauh. Kalau secara normal, benda jauh itu berarti jaraknya sama dengan tak terhingga. Maka berapa dioptri kacamata yang harus dia pakai? Ditanya berapa nilai P-nya.
Ya, orang Rabun jauh, tadi rumusnya apa? P, kalau yang lupa, lihat lagi di atas ini. Mana dia? Kita lihat lagi di atas ini. Nih, Rabun jauh itu P sama dengan min 1 per PR. Jadi kalau tinggal kita masukkan ke sini, P sama dengan min 1 per PR. Oke? Min 1 per PR-nya berapa? 4, 1 adalah meter. Maka ini jawabannya, min 1/4. Maka ini kekuatan lensa kacamata yang harus dia pakai. Oke? Gampang. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Seorang penderita presbiop mempunyai titik dekat mata 40 cm. Titik dekat kita sebut dengan punctum proximum atau PP. 40 cm. Jangan lupa ubah ke meter. 0,4 meter. Jika ia ingin membaca pada jarak 30. Oke, jarak baca itu adalah SN. Kalau biasanya 25, di soal ini kasih taunya 30. Jadikan meter ini sama dengan 0,3 meter. Berapa dioptri kacamata yang harus dia pakai? Oke, tanpa ngeliat rumusnya tadi, masih ingat? Ini rabun dekat atau rabun jauh? Rabun dekat. Kalau dia punya titik dekat, berarti rabun dekat. Kalau dia punya titik jauh, berarti rabun jauh. Pada rabun dekat, apa rumusnya? P sama dengan 1 per SN dikurangi sama 1 per PP. Oke. Sama dengan 1 per SN-nya berapa? 0,3 dikurangi dengan 1 per 0,4. Nah, biar gampang hitungnya, kita kali 10 semuanya. 10 per 3 dikurangi 10 per 4. Itu sama aja. 1 bagi 0,3 sama dengan 10 per 3. Karena kedua yang atas, pembilang sama penyebutnya sama-sama dikali 10. Sama penyebut jadi berapa? 12. 4 kali 10, 40 kurang 30. Jadi 10 per 12 atau 5 per 6. Oke, berarti nilai P-nya sama dengan 5 per 6 dioptri. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Seorang penderita cacat mata ganda, miopi dan presbiop, menggunakan kacamata berkekuatan min 1,5 dan plus 1,5. Berarti orang ini dia mengalami rabun jauh sekaligus mengalami rabun dekat. Dia mengalami rabun jauh sekaligus mengalami rabun dekat. Nah, lensa yang dia gunakan ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Negatif nanti untuk rabun jauh, oke? P-nya sama dengan negatif 1,5 dioptri. Yang positif itu untuk rabun dekat. P-nya sama dengan positif 1,5 dioptri. Nah, ditanya batas-batas jarak penglihatannya. Nah, batas-batas jarak penglihatan kalau pada orang yang mengalami rabun ya nilai PR sama nilai PP-nya, punctum remotum sama punctum proximumnya. Jadi ditanya sebenarnya adalah PR-nya berapa, PP-nya berapa. Kita tinggal gunakan rumus P tadi. Untuk rabun jauh, P rumusnya apa? Min 1 per PR. Oke? Jadi min 1,5 sama dengan min 1 per PR. Berarti PR-nya sama dengan 1 bagi 1,5. B-nya hilang. Atau kalau dikali sama-sama kali 2, 2 per 3. Ini nilai punctum remotumnya. Meter. Oke. Terus kemudian punctum proximum. Masuk ke rumus P pada rabun dekat. P sama dengan 1 per SN dikurangi sama 1 per PP. Sama dengan 1 per SN. Ini nggak dikasih tahu berapa nilai jarak baca normalnya. Kalau nggak dikasih tahu, kita pakai angka standar 0,25 meter. Oke. SN sama dengan 25 cm. Jadikan meter 0,25 meter. Dikurangi sama 1 per PP. Oke. Dan nilai P udah ada. Berapa nilai P-nya? 1,5. 1,5 sama dengan 1 bagi 0,25. 4 dikurangi 1 per PP. Pindahkan 1 per PP-nya ke sebelah. 1 per punctum proximum sama dengan 4. 1,5 pindah ke kanan. 4 kurang 1,5. 2,5. Berarti punctum proximumnya 1 bagi 2,5 sama dengan 0,4 meter.
Kalau jadikan senti, ini 40 cm. Ini kalau jadikan senti, 200 bagi 3, ini 66,67 cm. Oke. Nah, maka yang ditanya batas-batasnya. Berarti batas penglihatannya terletak antara 66,67 cm sampai kebalik, 40 harusnya di sini, 40 yang lebih kecil. Jarak paling dekat yang bisa dilihat adalah 40 cm sampai jarak paling jauhnya adalah 66,67 cm. Maka ini batas-batasnya. Oke. Di luar ini kurang dari 40 atau lebih dari 66,67, maka dia melihatnya udah nggak jelas lagi. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Seorang bermata normal menggunakan lup berkekuatan 5 dioptri. Berapakah perbesaran anguler lup tersebut jika A mata tak berakomodasi, B mata berakomodasi maksimum? Nah, sekarang kita masuk lagi ke lup. Oke. Di video sebelumnya udah belajar loop, makanya belajar dulu di video pertama, baru ke video kedua. Pada loop, kita bahas sedikit materinya. Persamaan yang kita gunakan masih sama, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Oke. Nanti loop ini dibagi dua. Ada yang melihat loopnya dengan cara akomodasi maksimum, ada dengan cara tanpa akomodasi. Nah, apa perbedaannya? Kalau akomodasi maksimum, nilai S aksennya sama dengan min Sn. Oke. Kalau pada tanpa akomodasi, nilai S aksennya sama dengan min tak terhingga. Ini kita bahas di video pertama. Terus, pada akomodasi maksimum, perbesarannya. Nanti ada namanya perbesaran sudut, perbesaran anguler. Tulis saja MA, perbesaran anguler. Kalau di akomodasi maksimum, nilainya sama dengan Sn per F tambah 1. Kalau tanpa akomodasi, MA-nya sama dengan Sn per F saja. Oke. Nah, sekarang di soal ini, kita punya loop kekuatannya atau P-nya sama dengan 5 dioptri. Kalau P-nya 5, otomatis nilai F-nya sama dengan 1/5 atau 0,2. Oke. Jadikan senti berarti berapa? 0,2. 0,2 ini meter satuannya kalau dari P. Yang F berarti kalau senti 20 cm. Nah, kita tinggal masuk sini. Sn itu standarnya kalau nggak dikasih tahu nilai adalah 25 cm. Maka kalau yang akomodasi maksimum untuk pertanyaan yang A sama dengan Sn-nya 25, fokusnya 20, tambahin 1. 25 bagi 20. Akomodasi maksimum berarti yang B ya. Yang tanpa akomodasi yang A. Kalau yang B kita hitung 25 bagi 20, 1,25 tambah 1, 2,25. Ini perbesarannya. Kalau ini Sn per F, 25 bagi 20, hasilnya adalah 1,25. Ini perbesaran tanpa akomodasi, ini perbesaran dengan akomodasi maksimum. Oke. Nah, yang di nomor 7, tadi Kak masukkan soal loop di sini, karena di soal nomor 7 ini, kita menggabungkan antara loop dengan cacat mata. Oke. Seorang bermata terang dekat. Apa arti terang dekat? Terang dekat itu artinya dia bisa melihat secara terang pada jarak dekat, tapi pada jarak jauh enggak. Jadi terang dekat itu sama aja dengan rabun jauh. Jadi orang ini rabun jauh. Dia rabun jauh. Titik jauhnya, punktum remotumnya sama dengan 4 meter. Dia menggunakan loop yang punya jarak fokus. Oke, fokus loopnya, fokus dari loopnya sama dengan 5 cm. Ditanya, agar ia dapat mengamati benda dengan mata tak berakomodasi, dia pakai loop, sementara matanya rabun jauh. Terus dia ingin melihat benda tanpa akomodasi, maka berapakah jarak bendanya terhadap loop? Oke, nah mata tak berakomodasi. Kapan mata tak berakomodasi? Kalau melihat benda pada jarak yang jauh. Nih, yang ini nih. Oke, kalau tanpa akomodasi, maka S aksennya nilainya tak terhingga. Berarti di soal tadi, karena dia tanpa akomodasi, di sini, maka S aksennya nilai sama dengan min tak terhingga.
Maka berapakah jarak bendanya terhadap loop? Nah, sekarang kita masukkan. Kalau orang normal, eh, eh, ini untuk yang non normal ya. Untuk orang normal, kalau dia tanpa akomodasi, nilai S aksennya itu minta hingga. Ini berlaku untuk orang normal. Tapi untuk orang yang rabun jauh, kalau dia tanpa akomodasi, maka S aksennya akan sama dengan min PR-nya. Nah, kenapa berbeda? Ya, orang normal kalau melihat benda yang sangat jauh di tak terhingga, dia masih bisa melihat dengan jelas. Kalau orang rabun jauh, tanpa akomodasinya, S aksennya masih kita tulis sebagai min tak terhingga, maka percuma saja, dia nggak bisa melihat dengan jelas. Oke? Maka tanpa akomodasi untuk orang rabun jauh, yang terletak di titik jauh matanya, karena cuma sampai di sana batas lensa matanya bisa menipis. Oke? Setiap kita melihat jauh, lensa mata kita menipis. Orang normal bisa menipis setipis-tipisnya sehingga bisa melihat pada jarak yang tak terhingga. Tapi kalau orang rabun jauh, ada batas dia menipisnya sampai ketebalan berapa. Habis itu nggak bisa lagi. Nah, ketika berada di batasnya itulah jarak yang paling jauhnya itu PR. Oke? Punktum remotumnya. Jadi kalau dia tanpa akomodasi, orang rabun jauh beda sama orang normal. Rabun jauh, S aksennya min PR. Nah, untuk mencari berapa nilai S yang ditanya, S jarak benda. Oke. Kita masukkan ke rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Masukkan angkanya, 1/F, F-nya 5. Sama dengan 1/S. Mau dicari, karena S aksennya min PR, berarti min 1 per, berapa PR-nya? 4 meter. Jangan lupa seragamkan sama F, karena F-nya pakai senti, ini jadi senti 400 cm. 1/400. Oke, pindahkan yang sebelah, jadinya 1/S sama dengan 1/5 tambah 1/400. Samakan penyebut, sama 400 nanti jadinya. 400 bagi 5, 80. Kali 1, 80. Tambah 1. 81/400. Berarti kalau S saja, 400 dibagi 81. Nah, berapa nilainya itu? 400 dibagi 81. 49, coba dibagi sendiri. Ini kalau nggak salah 49,4 cm. Oke, coba kita cek dulu. Kalkulator aja ya. 400 dibagi 81. Mana kalkulatornya? 400 bagi 81 sama dengan 4,938. Kalau di bukan 49, 4,994. 4,94 cm. Maka ini nilai jarak bendanya. Oke? Lanjut ke soal nomor 8. Seorang bermata normal menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Kekuatan loop itu adalah P 10 dioptri. Dengan akomodasi maksimum. Nah, karena matanya normal, kalau akomodasi maksimum tercapai ketika S aksennya sama dengan min SN. Karena SN nggak dikasih tahu, kita ambil min SN-nya adalah min 25 cm. Oke? Terus panjang benda yang diamati. Panjang benda, tinggi benda biasanya lambangnya adalah H. H-nya 0,5 mm. Ditanya berapa panjang bayangan? H aksen yang ditanya. Nah, untuk tahu berapa panjang bayangannya, maka kita bisa gunakan perbesaran. Oke? Untuk hitung ini, kita bisa gunakan perbesaran. M sama dengan H aksen dibagi sama H. Oke? Perbesarannya perbesaran mutlak yang pakai nilai H. Dan itu sama ya nilainya dengan S aksen yang dibagi sama S. Oke. Ini perbesaran pada loop, perbesaran mutlak. Misalkan lihat video pertama kalau saya lupa.
Terus masalahnya kita baru tahu nilai S aksennya, nilai S-nya belum. Yang kita udah tahu nilai H-nya udah, S aksennya udah, S-nya belum, dan H aksen ini yang mau kita cari. Oke? Nah, kita cari dulu S-nya. Dari mana kita nyari nilai S? Dari persamaan umum. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. S aksennya udah ada, min 25 cm. Cari F-nya dulu. F cari dari nilai P. P adalah 10. Berarti F-nya sama dengan 1 per P. 1 per 10 meter. Kalau jadikan senti, 10 cm. Nah, kalau kita masukkan persamaan ini, 1 per F jadinya 1 per 10. 1 per S dikurang, karena S aksennya min 25, jadinya 1 per 25. Kurang 1 per 25. Pindahkan yang ke sebelah. Jadi 1 per S sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 25. Samakan penyebutnya, sama-sama 50. Oke, 50 bagi 10, 5. 50 bagi 25, 2. Maka jadi berapa? 7 per 50. Itu bukan S ya, tapi 1 per S. Nah, nilai S ya tinggal dibalik. Kalau 1 per S-nya 7 per 50, berarti S-nya 50 per 7 cm. Nah, kita masukkan ke rumus M yang di sini. Jadi H aksen dibagi sama H 0,5 mm sama dengan S aksennya min 25, tapi dalam perbesaran minnya nggak perlu kita ikutkan, dibagi sama 50 per 7. 7-nya nanti kita naikkan ke atas. Oke. Ini kita geser dulu ke bawah biar muat. Nah, H aksen per 0,5 sama dengan 25 kali 7 dibagi sama 50. 25 sama 50 coret jadi berapa? 2 di bawah. Berarti H aksennya sama dengan 0,5 kali 7, 3,5 dibagi 2. Dapatnya 1,75 mm. Maka ini jawabannya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita baru sampai kacamata yang udah kita bahas, loop sama kacamata. Nah, untuk materi berikutnya kita bahas tentang mikroskop di video yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.